Sering gak sih pas lagi lihat langit malam, kita jadi bertanya-tanya, gimana ya semua ini bisa ada? Nah, hari ini kita akan melakukan sebuah perjalanan melintasi ruang dan waktu buat mengungkap kisah epik tata surya kita. Dari awalnya yang penuh api sampai akhirnya yang dingin dan sunyi. Buat ngejawab pertanyaan super besar itu, kita harus mundur jauh banget ke belakang. Jauh banget. Sampai ke detik-detik pertama alam semesta kita terbentuk. Jadi, cerita kita ini nggak langsung mulai dari planet-planet yang kita kenal sekarang loh. Bukan. Cerita kita ini mulainya jauh sebelum itu. Pas alam semesta baru aja lahir, di tengah lautan energi dan partikel yang wah kacau balau. Mulai dari Big Bang yang jadi awal mula ruang dan waktu, sampai ke awan debu raksasa yang nantinya jadi rumah kita, setiap langkah itu kayak potongan puzzle kosmik yang penting banget. Dan coba bayangin, cuma dalam waktu 10 juta tahun, itu kan sekejap mata ya kalau skala kosmik. Matahari kita langsung lahir. Gimana sih cara bikin bintang? Nah, ini dia resepnya. Pertama, kita butuh awan debu dan gas raksasa. Terus, kita kasih sedikit bumbu gravitasi biar semuanya narik ke tengah. Pas tekanannya makin tinggi, suasananya jadi panas banget. Terus, duar, reaksi fusi nuklir dimulai dan jadilah bintang. Ya, persis kayak gitu matahari kita terbentuk. Nah, pas matahari kita yang masih muda mulai bersinar, sisa-sisa materialnya, debu dan gas, mulai menari-nari di sekelilingnya. Para ilmuwan menggambarkannya seperti sup yang sedang dimasak, di mana bahan-bahannya terus berputar, bercampur, dan saling bertabrakan. Keren kan? Dan dari sup kosmik yang super panas inilah, planet-planet mulai terbentuk. Coba deh, lihat angka ini. 99,86%. Gila kan? Sebanyak itulah massa seluruh tata surya kita yang adanya cuma di matahari. Planet-planet, asteroid, komet, itu semua cuma remah-remahnya aja. Matahari itu bener-bener rajanya di sini. Tapi jangan bayangin proses lahirnya planet-planet itu adem ayem ya. Justru sebaliknya. Fase berikutnya dalam sejarah tata surya kita ini adalah masa-masa yang penuh kekerasan dan kekacauan. Dulu banget, di masa-masa awal yang kacau itu, planet kita ternyata nggak sendirian di orbitnya. Ada tetangga lain. Sebuah protoplanet seukuran Mars yang diam-diam ngikutin bumi. Dan datanglah Theia. Protoplanet seukuran Mars ini ternyata ada di jalur yang bakal nabrak bumi muda kita. Sebuah tabrakan kosmik yang udah nggak bisa dihindari lagi. Tabrakannya itu, dahsyat banget. Bayangin aja, bongkahan batu dan puing-puing raksasa mental ke orbit di sekitar bumi. Dan dari puing-puing inilah, dari sisa-sisa tabrakan yang menghancurkan itu, bulan kita akhirnya terbentuk. Era kekacauan ini, yang para ilmuwan sebut bombardemen berat akhir, ninggalin banyak banget bekas luka di seluruh tata surya. Tapi, yang luar biasa, dari kehancuran ini justru muncul sesuatu yang baru. Sesuatu yang ajaib. Kehidupan. Kita udah lihat masa lalu. Sekarang, gimana kalau kita loncat ke masa depan? Jauh banget ke depan, miliaran tahun dari sekarang. Buat ngintip babak terakhir dari kisah tata surya kita. Ini nih, ramalan masa depan kita. Seiring matahari menua, dia bakal makin panas dan makin besar. Lautan di bumi bakal mendidih sampai habis. Planet kita bakal jadi kayak Venus sekarang. Panas, kering, dan gak ada kehidupan. Dan puncaknya, matahari bakal menelan planet-planet terdekat sebelum akhirnya padam dan jadi bintang katai putih yang dingin. Tapi, meski bumi kita nanti udah nggak bisa ditinggali, mungkin masih ada harapan. Ada yang namanya zona layak huni. Itu loh, area di sekitar bintang di mana air bisa tetap cair. Nah, zona ini bakal geser keluar. Jadi, mungkin aja rumah masa depan manusia itu ada di Mars. Atau bahkan di Titan, salah satu bulannya Saturnus. Siapa yang tahu kan? Oke, kita udah bahas masa lalu dan masa depan. Tapi, bahkan setelah ratusan tahun kita belajar, tata surya kita ini masih nyimpen banyak banget teka-teki aneh yang belum bisa kita pecarkan. Contohnya Uranus. Planet-planet lain kan muternya kayak gasing ya, tegak. Tapi Uranus, dia muternya miring, kayak bola yang lagi ngelinding. Kok bisa? Teori terbaik para ilmuwan sih katanya dulu banget Uranus pernah ditabrak sesuatu yang super besar. Sampai akhirnya dia terguling. Terus, ada juga gunung berapi es di Pluto. Coba bayangin, di bumi, gunung berapi itu nyemburin batuan cair panas kan? Tapi di Pluto yang super dingin, gunung berapinya malah nyemburin es,
metana, dan amonia beku. Ini benar-benar dunia yang beda banget sama dunia kita. Dan itu belum semua, mulai dari planet 9 yang misterius, yang mungkin ngumpet di ujung tata surya kita, sampai ngarai raksasa di Mars yang bikin Grand Canyon kelihatan kecil. Banyak banget hal yang masih bikin kita garuk-garuk kepala. Dan ini nih bagian yang paling bikin kita mikir. Cerita kita, cerita tata surya kita ini, ternyata cuma satu dari 100 miliar cerita lain yang ada di galaksi kita aja. 100 miliar tata surya. Coba deh, direnungin sebentar. Ini yang jadi pertanyaan besar di akhir. Kalau satu tata surya kita aja nyimpen segini banyak misteri, keajaiban apa lagi ya yang mungkin nunggu kita di 100 miliar tata surya lainnya itu?